Kristen itu kalau bicara itu kalau nggak fitnah, kalau nggak bohong. Kenapa? Nggak bisa nih. Nih, ayo kita tuntut Bu Dance bilang nih. Abu Dance silakan tunjukin bukti kalau Al-Quran itu dikarang sama Bukhari. Quran apa namanya yang dikarang Bukhari? Kaulah tunjukin kalau tidak terbukti karangan Bukhari, Wah, ya kan? ini laki-laki bertulang lunak Kau ya. kan Islam. Aku Kak, kan bilang ini, Kak. Quran karangan Bukhari. Kau tunjukkan kalau Ah. itu bukan. Ya Oke, kan? kakak, pertanyaan saya, kakak pernah masuk di dunia hukum nggak? Pernah belajar hukum nggak? Yang menuduh lah, yang membuktikan, kak, Gak bukan yang usah dituduh. kau bilang Masa dunia kakak? hukum, kau pun bukan dunia Loh. hukum. Gak usah kau ngomong-ngomong Saya memang hukum. bukan orang dunia hukum, tapi saya belajar, kak. Ya makanya Orang yang kau jangan menuduh. bicara hukum. Berarti kakak berbohong, pendusta, Kau yang karena nggak ada berbohong. bukti. Loh, yang mengatakan Kau yang Al-Quran karangan Bukhari berbohong, kau siapa? bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Apa kaitannya sama iPhone kencing onta, Dek? Kenapa sih kalau jadi Kristen tuh kayak lempar satu kabur lari, terus lempar lagi kabur lari? Kenapa? Kenapa coba? Kenapa kelihatan banget gegabahnya gitu loh? Makanya sebelum ngomong tuh mikir gitu, kira-kira yang aku omongin ini ada nggak bukti-buktinya gitu loh, Dek. Adik ya, nggak apa-apa lah. Mempermalukan diri itu adalah sebagian dari hidupnya saudara-saudara Kristen di room debat lintas agama. Ya, kayak nggak ada obat lain loh. Memang nggak ada obat pada waktu itu di zaman itu. Emang lu pikir udah ada tolak angin? Coba dia bilang gini nih, kayak nggak ada obat lain aja lah. Memang di Jazirah Arab tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan atau obat-obatan yang setara dengan kencing onta pada waktu itu. Kenapa? Karena sedang dibutuhkan untuk menyelamatkan. Seandainya pun ada di luar tempat lain pada saat itu orang itu sakit, tempat aksesnya jauh. Ini lebih rasional lagi. Wajar kiranya Rasulullah mengizinkan mereka minum kencing onta. Karena apa? Di Jazirah Arab itu sulit tumbuh-tumbuhan. Gimana sih? Jadi lu pikir harus ada paracetamol gitu? Udah ada paracetamol waktu itu. Aduh, nggak apa-apa. Aku ngerti kalau orang Kristen itu kognitifnya lambat memahami, nggak ngerti banyak hal. Aku ngerti, paham. Aku nggak marah. Aku nggak mungkin marah sama kamu, ya.
aku ngerti, paham, tapi minimal tolonglah ya, kalau seandainya nggak ngerti itu minimal tuh nanya gitu loh ya. Yang nggak rasional itu, jadi nih aku akan live kan ini langsung. Bentar. Hari ini teman-teman kita akan menakar agama secara rasional ya. Manakah agama yang rasional, agama Islam atau agama Kristen? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita coba perlihatkan dulu yang namanya intro Uniriva dulu. Ini dia intronya. Oke teman-teman, hari ini kita temanya adalah agama benar dan ciri-ciri agama benar tersebut. Nah, salah satu alat untuk mengukur, menimbang sebuah ajaran agama itu agama benar, maka harus menggunakan kaidah berpikir yang disebut dengan kaidah berpikir rasional, menggunakan pertimbangan akal yang betul-betul bisa diterima oleh akal sehat manusia. Ya, itu yang disebut dengan agama benar menggunakan kaidah rasional. Nah, memang mengukur agama itu tidak hanya dari sisi rasional saja, tapi bisa menggunakan dalil, fakta empirik dan lain-lain. Tapi kali ini fokus tema aku adalah alat yang kita gunakan adalah rasionalitas manusia, oke? Nah, untuk itu aku mengajak kalian semuanya agar mempersiapkan data, mencari tahu dulu definisi supaya kalian nggak salah kaprah. Karena mungkin aku nggak ngajarin kalian satu term yang mungkin kalian nggak pernah dengar selama ini, kalian cari tahu sendiri term itu karena kalian sudah bisa googling ya. Nah, mungkin sebelum saya lanjut menjelaskan, ada tanggung jawab saya untuk ya sedikit memberikan materi terkait tentang apa sih yang disebut dengan rasional, logik, logika gitu. Kenapa kok sepertinya kedengarannya sama aja? Pada dasarnya mereka tuh adalah esensi yang berbeda ya. Nah, banyak para ahli telah merumuskan definisi rasional, perbedaannya dengan logika dan logik gitu. Tapi kita akan menggunakan kaidah yang sudah diajarkan di ranah umum ya, seperti kalian boleh lihat di KBBI, kalian boleh lihat di jurnal ilmiah, dan aku akan tunjukkan kepada kalian dari sisi perbedaan. Kenapa? Dari sisi perbedaan lah kita bisa menunjukkan spesifikasi sesuatu, kayak apa sih perbedaan manusia dengan kera gitu ya. Nah, nanti kita lihat di perbedaannya apa, disitulah spesifikasinya ya, atau hakikatnya gitu. Hakikat itu atau esensi itu sesuatu yang ada pada diri seseorang yang menjadi ciri-cirinya gitu ya. Contoh ciri-ciri manusia itu apa yang signifikan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, yaitu berpikir dan berakal, seperti itu. Jadi kalau ada manusia yang tidak berpikir sama dengan binatang gitu. Nah, mari kita bahas perbedaan antara logis dengan rasional. Nah, ada sebuah buku yang bernama bukunya berjudul Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah. Nah, di dalam buku itu penulisnya Wahyu Wibowo menjelaskan definisi logika. Dia mengatakan logika akan muncul setelah sesuatu bisa dinyatakan dan dipahami dengan ungkapan bahasa. Nah, suatu pernyataan dikatakan logis apabila tidak mencerminkan ukuran empiris dan ambiguitas. Nah, jadi pernyataan itu logis kalau nggak ambigu, kayak masih banyak kayak multitafsir, kayak nggak jelas gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang pengertian rasional dan logis, kita harus definisikan dulu. Definisi rasional dalam KBBI adalah menurut pikiran dan pertimbangan akal. Contoh, kalau seandainya jatuh itu segala sesuatu benda, kalau secara rasional, secara hukum gravitasi itu menarik benda itu jatuh ke bumi, maka kalau kita lompat dari gedung kita nggak terbang ke atas tapi jatuh, itu pemikiran rasional. Kalau begini berarti begitu. Kalau Tuhan itu maha kuasa, maka dia tidak mungkin pernah mati. Kalau Tuhan itu maha kuasa, dia nggak butuh tumbal manusia. Kalau Tuhan itu maha kuasa, maka dia nggak mungkin turun ke dunia bersusah payah untuk menebus dosa. Itu rasional. Kalau Tuhan itu maha mengasihi, tentulah dia berikan jalan yang benar dan petunjuk yang mudah dipahami oleh seluruh manusia untuk memahami tentang dirinya, bukan berbelit-belit sehingga manusia harus konsili dulu untuk menjelaskan siapa dirinya. Itu pemikiran rasional. Maka pemikiran rasional di sini nggak perlu data, ya, nggak perlu data sama sekali, asal ngerti esensi rasional itu, definisi rasional itu ngerti. Nah, jadi pertimbangan akal yang logis menurut pikiran yang sehat dan cocok dengan akal sehat. Nah, jadi kalau ahli-ahli menjelaskan rasional, banyak para ahli
mendefinisikan rasional. Ada yang mengatakan rasional itu seperti Max Weber ya. Banyak ahli menyatakan arti dari rasional, salah satunya Max Weber. Ia mengatakan bahwa ada dua jenis rasional manusia, keduanya yaitu rasionalitas nilai dan rasionalitas tujuan. Ini cabang dari definisi aja, tapi yang penting rasional itu apa gitu. Cium batu biar apa? Salah satu bukti rasionalnya cium batu adalah mengingatkan manusia betapa mulianya nanti kehidupan di surga, karena batu Hajar Aswad dipercaya datang dari surga, seperti itu. Bedanya batu Hajar Aswad dengan Yesus adalah batu Hajar Aswad terlempar dari surga itu dimuliakan oleh umat Islam. Bedanya Yesus turun dari surga dikutuk oleh manusia, itu bedanya. Jadi mulia batu Hajar Aswad ketimbang Tuhannya orang Kristen yang sama-sama turun dari surga. Oke, maka nggak rasional lah kalau Tuhan gini. Kalau batu dari surga dicium itu rasional, karena misalkannya kalau kalian punya barang benda nih, misal kalian punya sendal yang datang dari toko mahal, pasti kalian idolakan, cintai, sayangi kan, nggak mungkin kalian buang begitu aja. Ini rasional, maka wajarlah batu dari surga itu dicium, rasional dong. Tapi kalau yang namanya Tuhan turun ke surga dikutuk, itu nggak rasional. Sedangkan sendal jepit aja yang keluar dari toko mewah kita hargai, ini kok bisa Tuhan dari surga dikutuk? Maka kalau ada ajaran agama yang mengatakan Tuhan yang turun dari surga itu ajaran rasional, gitu ya. Aduh, sorry. Kita efek signal apa? Sorry banget tadi nge-lag, sorry banget, minta maaf tadi nge-lag. Maaf tadi nge-lag yang di ya, itu teknis. Sorry banget. Oke, kita kembali lah. Kita udah kembali ya, teman-teman, minta maaf ya. Tadi kita nge-lag, minta maaf dengan sangat kalau kita nge-lag. Oke. Kita kembali ke topik. Kalau batu, jadi gini, jangankan batu nih ya. Misalnya kalian punya kaos kaki. Kaos kaki itu kalian dapat, mungkin aku harus keluar deh. Ya, misalnya kaos kaki itu kalian dapat dari toko yang bagus, toko yang mahal gitu, toko yang berkualitas gitu ya. Misal. Maka waduh, ini nge-lag banget nih. Sorry, aku harus keluar dulu nih. Bentar ya. Nge-lag ya. Nge-lag teman-teman. Maaf ya kalau harus nge-lag. Sebentar aku pindah tempat dulu. Aku pindah dulu tempatnya, guys. Aku pindah tempat dulu ya. Oke, sorry tempatnya harus ini ya. Sorry, di dalam kamar aku kayaknya signalnya nggak nyampe dia. Aku pakai akun baru lagi, akun lain lagi ya. Sorry. What? Kita bahas ini. Nah, jadi gini teman-teman, pinggiran rasional itu gini. Misalnya kalau kita nih secara rasional, kalau misalnya kita punya bentar aku naik lagi, pakai akun satu lagi ya. Kita tutup dulu ini. Oke, nanti kita bicara pakai akun ini ya, teman-teman. Nanti aku akan buka kameranya pakai akun ini. Aku ini dulu, izin dulu sebentar, ya.
Sorry ya, kita bentar ya, sebentar guys, bentar. Oke teman-teman, aku kembali hadir. Tapi sebentar ya. Oh, aku mute dulu suaranya satu lagi. Oke, nah sekarang aku cari posisi yang nyaman dulu, signalnya full, yang dimana kita tidak terganggu diskusinya. Aku cari dulu. Oke, ntar kayaknya aku harus besarkan ini dulu deh. Nah, jadi kini kita sudah bisa kayak ini. Ntar ya guys, aku cari tempat duduk. Nah, tema kita masih tetap seputar tentang mengidentifikasi agama dengan menggunakan kaidah rasional ya. Ini basah nanti duduknya. Habis hujan tempat duduknya basah. Aku duduk di taman aku dulu ya. Kita berada di taman. Ah, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. Oke, sorry ya. Aku minta maaf sama kalian kalau aku harus pastikan tempatnya tempatnya itu signalnya full dulu ya, karena memang signal wifi di kawasan aku tuh di dalam ruangan itu tidak terlalu bagus, kadang sering nge-lag mati. Nah, aku berusaha untuk di luar supaya bisa diskusi dengan kalian. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, kalau kita bicara tadi pernyataan bagus, pertanyaan bagus ya. Bagaimana dengan mencium batu? Di mana letak rasionalnya? Nah, kalau kita bicara tentang mainsrea atau sudut pandang orang lain, jangankan batu ya, kita punya sendal misalkannya, punya sendal jepit misal nih, kalian punya sendal jepit dan sendal jepit itu keluar dari tempat mahal gitu. Banyak orang sorry, kita mute dulu. Maka wajar batu itu dicium. Nah, yang tidak rasional itu ketika ada Tuhan yang turun dari surga malah dihina, dinista, dikutuk. Nah, itu baru nggak rasional. Karena bertentangan dengan akal manusia. Yang namanya Tuhan itu pertama harus dimuliakan. Kedua, dia nggak mungkin bisa dihinakan. Nggak mungkin dia bisa dinistakan. Namanya Tuhan. Tapi kalau kemudian ada Tuhan yang bisa dinistakan, dia sudah hilang kemuliaan pada waktu dia dinistakan. Ini bertentangan nih secara akal. Kalau batu dicium doang nggak masalah, kan tidak dipuja, seperti itu ya. Seperti itu ya. Mari kita ini masih nge-lag nggak? Masih nge-lag. M10 gini ya, M10 ini aku kasih tahu nih ya. Dari tadi kamu sibuk ngata-ngatain, bilang saya itu otaknya dangkal, bilang saya itu nggak ngerti apa-apa. Pertanyaannya, kamu punya alat apa mengukur kepintaran ketidakpintaran seseorang? Khawatirnya kamu sendiri nggak ngerti definisi cerdas, pintar, dan bodoh. Nah, kalau kamu misalkannya sudah mengerti definisi cerdas, pintar, bodoh, dan bisa membedakan mana kepintaran, mana kebodohan, kamu berhak mengatakan gitu. Tapi kalau kamu sendiri nggak ngerti beda pintar dan bodoh, kita nggak boleh ngatain orang bodoh. Kalau saya ngatain orang bodoh, saya bisa menunjukin gini loh, kalau yang pintarnya gini. Nge-lag lagi ya? Serius nge-lag lagi? Bener nggak nge-lag lagi? Nge-lag lagi kah?
Oke, kalau ngelik lagi itu bukan ini aku ya, bukan keinginan aku, tapi memang teknisnya begitu ya. Jangan kita terima aja kenyataan gitu. Nah, jadi gitu caranya kalau kita diskusi itu begitu ya. Kemukakan statement kalian dengan argumen dengan bukti-bukti argumen yang kuat. Bisa pinter kayak apa, bodoh kayak apa. Ya udah Kung Yin gini. Ini si Kung Yin ini lucu ya. Saya dari tadi tuh nggak bilang menurut saya kamu bodoh. Saya nggak bilang gitu. Justru saya nanya sama teman kamu sesama Kristen yang ngata-ngatain orang lain bodoh, maka saya tanya, bisa nggak membedakan bodoh dan pinter? Kamu bilang ini, pinter kayak apa, bodoh kayak apa, pasti subjektifnya sendiri. Saya bingung dengan orang Kristen ya, kenapa mereka itu di satu sisi percaya tidak boleh menghakimi, tapi mereka langsung menghakimi, pastikan kamu sendiri kan yang nilai. Padahal di room ini kita diajak untuk memberikan argumentasi universal. Di room ini di room ini kalian diizinkan untuk bicara menggunakan data dan fakta. Bahkan aku suruh kalian bawa KBBI. Lah tiba-tiba si Kung Yin ya, si sok paling selama ini tuh aku lihat nih, kalau aku nilai aku bisa nih. Si Kung Yin ini si paling sok toleransi teman-teman. Tahu nggak kalian? Salah satu bukti kalau dia sok toleransi adalah ketika dia lihat komal-komal Islam, dia akan kritisi, tapi giliran dia melihat komal Kristen, dia tetap kritisi, tapi kayak nampak keberatannya kepada komal Kristen untuk diadakan. Aku tuh tahu Kung Yin ini udah lama teman-teman. Kung Yin ini bukan orang baru yang aku kenal. Karena aku bilang sok paling baik dan sok paling idealnya itu, kenapa aku paling bilang sok? Karena dia nggak konsisten gitu loh. Kecuali dia kayak Pak Antonius ya, maaf nih. Ini baru subjektif nih, aku ngelihat sendiri karena aku berdasarkan penilaian aku pribadi, karena aku nggak kenal sama keluarga dia. Jadi Pak Antonius itu kenapa aku bilang dia bisa objektif? Pak Antonius itu kalau dia salah di komal Kristen dia bilang salah, kalau dia bilang salah di komal Islam dia bilang benar. Dia bilang salah. Kalau dia ada orang argumen Islam yang benar dia bilang iya benar. Kalau dia bilang argumen Kristen salah dia bilang salah. Padahal dia Katolik, si Kung Yin ini sama-sama Katolik nih. Nah, tapi si Kung Yin ini teman-teman, aku tuh pernah lihat dia itu kayak dia tuh kayak nggak sepakat dengan komal diskusi lintas agama di ruang dialektika yang di TikTok ini. Dulu kan dia baru muncul tuh kayak gitu tuh. Tapi ternyata dia tuh nggak bisa terbungkam ketika melihat Kristen-Kristen menghujat. Nggak ada cerita dia tuh kayak datang untuk nasehatin orang Kristen supaya nggak menghujat, tuh nggak ada gitu. Aku belum pernah lihat, nggak tahu kalau memang pernah ada ya. Artinya tuh kayak dia ini sok bukan bener-bener toleransi dan bener-bener idealis, tapi sok idealis, pengen terlihat idealis sebenarnya enggak gitu loh. Sok itu artinya apa sih kayak gini? Sok pintar itu ingin terlihat pintar tapi sebenarnya nggak pintar. Ingin terlihat baik tapi sebenarnya nggak baik gitu loh. Nah, terlihat baik dengan baik beneran tuh beda. Baik beneran itu tidak akan bisa dibohongin. Karakter itu mendarah daging di kita. Kayak lu kalau baik, kalau orangnya bersih, ketika lu lihat sampah, mau lu difoto orang kayak di kamera kayak, emang karena naluri lu aja nggak suka lihat di tempat itu kotor, lu ambil sampah tanpa perlu disuruh orang. Itu artinya lu memang bersih. Tapi orang yang terlihat bersih, lihat depan orang dia tapi pada dasarnya rumahnya bekocoa gitu loh. Nah, Kung Yin ini tipikal kayak gitu dalam analisa aku. Kenapa? Kung Yin ini bukan orang baru ya, Kung Yin ini orang lama. Dulu tuh dia tuh kalau naik ke tempat kita tuh sok baik kalau ngomong gitu. Iya, dengan cara nada baik gitu. Tapi coba kalian lihat suatu saat dia typing. Typingnya itu terkadang cenderung mengkritisi, tapi kritikannya itu salah gitu loh. Maksudnya nggak tepat gitu. Kayak tadi itu contohnya. Contohnya tadi, aku bilang gini. Teman-teman yang nggak ngerti definisi baik dan buruk, nggak ngerti bisa membedakan baik dan buruk, jangan menghakimi dulu, kan aku bilang gitu tuh. Terus dia pengen terlihat sok baik kan, pengen terlihat sok idealis kan, pengen terlihat sok benar kan, sok mengkritisi kan, dia bilang bedanya baik apa, buruk apa, pasti menilai subjektif. Langsung dia simpulin, pasti aku subjektif katanya. Padahal aku langsung ngajak kalian kasih data universal KBBI apa definisi baik dan buruk. Dan aku nggak bilang kamu buruk menurut aku, kamu jahat menurut aku, enggak. Justru aku mengkritisi orang yang gampang menilai orang lain gitu. Gitu loh. Ini yang namanya sok idealis, sok iya, sok benar. Nah, ini namanya Kung Yin. Kalian lihat aja, dan orang seperti ini lebih berbahaya daripada kiamat, lebih berbahaya daripada Edis. Kenapa? Kiamat itu menunjukkan kebenciannya langsung kepada umat Islam. Artinya dia terang-terangan. Tapi Kung Yin ini tuh kayak ular. Kalian tahu nggak? Karena memang diajarkan di agamanya tuh kayak ular gitu loh. Ular itu kalau kalian lihat ya, ini filosofi ular ya. Dia nggak punya kaki, otomatis dia nggak bisa lari kencang. Jadi kalian kayak sepele lah sama dia. Tapi kalian tahu kan, ular itu termasuk hewan yang berbisa. Ya, terlihatnya tuh nggak berdaya karena nggak punya kaki, nggak punya tangan. Terlihatnya tuh nggak berdaya.
Sama Kung Yin ini kalau dia memperlihatkan dirinya tuh bahwa dia tuh kayak orang yang suatu saat tuh kalau kenapa-napa tuh jadi playing victim, kayak gue korban loh, sebenarnya gue tersakiti loh, tapi sebenarnya bisa jadi dia adalah penjahat sesungguhnya. Sama ular itu kalau dia kayak kedampar di jalan, kalian akan nyepelein tuh karena lu nggak punya kaki, lu nggak punya tangan, gue dong punya kaki punya tangan, tapi kalian bisa mati karena ular, dipatok sama ular, dililit sama ular itu. Pada saat dia melihat kita dia akan pelan-pelan, tapi pada saat udah mangsanya dia langsung ceret, langsung cepet. Itu Kung Yin. Makanya aku bilang orang seperti Kung Yin ini lebih berbahaya daripada orang kafir seperti Edis dan juga Kiamat. Kalau Kiamat itu ibarat kata kayak batu besar, kita lihat memang secara langsung dia menolak Islam. Tapi kalau Kung Yin ibarat pasir kecil, ya, pasir kecil yang bisa bikin orang jatuh tergelincir. Ini si Kung Yin. Orang bisa salah paham nih, kayaknya dia baik nih orang, pada dasarnya tidak baik. Sebenarnya dia tuh orang yang munafik gitu. Itu analisa tajam aku tentang Kung Yin, karena aku udah tahu dia udah lama, aku juga perhatikan dia by the way. Aku pikir tadinya dia baik beneran, tapi ternyata enggak. Karena typingannya tuh menunjukkan ketidaksukaannya sama aku, padahal alasan dia. Coba kalau seandainya kita naikin si Kung Yin ya, misalnya aku tanya Kung Yin, coba sebutkan satu alasan kamu benci sama aku. Dia akan kesulitan menjawabnya teman-teman. Kalau alasan aku benci sama Kung Yin, misalnya kalau aku benci tapi saya aku nggak benci, nggak penting juga buat benci. Aku bisa tunjukin alasan kamu bilang dia munafik apa, aku bisa tunjukin ya. Tadi itu contoh, dia typingnya itu salah paham, stromen, lalu dia serang kesalahpahamannya itu. Itu Kung Yin ya. Dan nggak masalah sih teman-teman ya. Oh harus berhati-hati dengan orang seperti itu, harus. Makanya kan kita nggak boleh berlebihan menanggapi oten. Maksudnya kayak sebaik apapun mereka, seburuk-buruknya orang Islam gitu ya. Jadi parameternya adalah sebaik-baiknya oten itu seburuk-buruknya orang Islam. Kalian lihat aja orang terburuk di agama Islam, itulah orang sama. Nih, seburuk-buruknya orang Islam itu kan orang munafik. Nah, oten kafir, sebaik-baiknya mereka tetap kafir kan. Nah, munafik dengan kafir sama nggak tempatnya? Sama. Nah, inilah kenapa aku bilang bahwa ya itu tadi, oten dan kafir itu sama aja di hadapan Allah. Orang munafik sama orang kafir sama aja di hadapan Allah. Bentar teman-teman, aku pindahin dulu sesuatu dulu, jemuran aku dulu ya, karena sepertinya mau hujan. Bentar ya, jangan menjauh. Firdaus Lingga, kami memenuhi panggilan batu hitam dari surga, kami sujud dan cium engkau batu. Kayaknya nggak pernah tidak ada satupun narasi Islam menyeru seperti itu. Tidak pernah ada kata-kata seperti itu. Itu kata-kata buatan orang Kristen bernama Firdaus Lingga, karena tanpa berdusta memfitnah dia tidak bisa memuliakan nama agamanya ya. Jadi orang seperti Firdaus Lingga ini adalah orang yang mengupayakan untuk membuktikan agamanya benar dengan cara memfitnah, berbohong, berdusta dalam memuliakan nama Tuhannya. Apakah dia salah dalam agamanya? Tidak. Kenapa? Karena ada dalilnya. Kalau karena kedustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Maksudnya apa? Dalam teologinya si Firdaus Lingga, ayatnya menyuruh dia untuk berbohong asal memuliakan nama Tuhan. Itu nggak apa-apa, dalilnya ada. Dan itu dilakukan oleh Paulus. Nah, si Firdaus Lingga ini kenapa hanya bisa menghina agama Islam dan memfitnah serta menipu? Karena tidak ada cara lain lagi untuk memuliakan agamanya. Karena bagaimana dia punya cara memuliakan agamanya, sementara secara tidak langsung Tuhannya sudah terkutuk. Agamanya apalagi pasti terkutuk lah. Kalau Tuhannya terkutuk, gimana umatnya coba? Masa iya Tuhannya saja terkutuk terus umatnya lebih mulia daripada Tuhannya? Itu kan nggak masuk akal. Itu kan nggak rasional, kecuali memang mereka mengakui Tuhannya lebih rendah daripada mereka dan mereka lebih mulia daripada Tuhannya. Seperti itu.
Ya, itu cara berpikir rasional. Aku ngajak kalian berpikir rasional di sini ya. Nah, jadi kalau ada orang yang bilang, ada orang yang berkata bahwa eh, umat Islam memenuhi panggilan batu Hajar Aswad, itu adalah fitnah dusta dari si orang Kristen bernama Firdaus Lingga. Kenapa dia harus memfitnah? Sekali lagi saya tekankan, bisa jadi tidak bisa jujur untuk memuliakan agamanya, atau ya bisa jadi memang tutorial untuk memuliakan agamanya dengan cara dusta. Seperti itu. Ya. Lawrence Kamaru, silakan naik aja Bang Lawrence. Kalau memang saya tukang koar, pasti Anda bisa mempermalukan saya dong. Masa Anda nggak mampu mempermalukan saya depan publik? Kalau saya tukang koar, pasti Anda bisa membuktikannya. Kan Anda udah bilang nih, Rifa tukang koar. Nah, di sini bukan pernyataan Bang yang penting, tapi yang penting kenyataan. Kenyataannya saya tukang koar nggak? Nah, buktinya mana? Ayo. Ayo buktinya mana? Ayo abang. Ayo, nggak usah takut, nggak usah khawatir sama saya. Saya nggak gigit kok. Tenang aja. Saya akan mengimbangi kalian kok. Kalau kalian misalkannya jahil, saya mungkin nggak akan jadi orang jahil, tapi tidak akan. Oh, malas naik ya bang ya. Malas naik kenapa? Kenapa abang malas naik? Karena abang nggak mampu menjelaskan gitu. Karena abang takut, abang dipermalukan sama saya begitu. Loh bang, kalau abang nggak punya rasa malu, kenapa takut dipermalukan bang? Kecuali abang nggak usah takut dipermalukan karena abang nggak punya rasa malu. Nggak apa-apa bang, naik aja ke atas, kan abang nggak punya rasa malu. Kenapa takut dipermalukan abang? Ya, naik aja ke atas nggak apa-apa. Tidak perlu khawatir dipermalukan sama saya, karena toh kalian nggak punya rasa malu juga, ya kan? Nggak usah khawatir sama saya, nggak usah takut sama saya. Halo kakak SR 972. Halo. Halo, saudari. Halo saudari SR. Halo SR 972. Halo. Kakak SR. Oke, turun dulu ya, Kak. Itu justru kita bersyukur kepada Allah. Si Firdaus Lingga itu menghina, menghujat, menipu, membohongi umat. Dengan begitu kita bisa membuktikan secara kenyataan memang rata-rata kebanyakan orang Kristen yang ada di komal kita dalam ruang dialektika lintas iman rata-rata kebanyakan berbohong. Nah, bahkan saya men-challenge nih, kalau ada tertulis kami datang menyembahmu batu di dalam literatur Islam, saya rela telanjang bulat jalan kaki ke Mekah. Kan saya bilang begitu. Ya. Saya rela cium pantatmu setiap hari. Kalau memang ada dalilnya, kami diperintahkan untuk memenuhi panggilan batu Hajar Aswad tertulis di literatur Islam. Ulama Islam mengatakan begitu. Saya cium bokongmu, tak jilatin pantatmu setiap hari. Nah, coba kalian bayangkan, kalau si Firdaus Lingga ini benar teman-teman, dia punya literatur, janji saya mencium pantat dia, itu pasti dia challenge, dia cari tuh, dia naik ke atas, buktikan Rifa, kau cium pantatku ya, kan gitu ya. Nah ini dalilnya, berarti dia benar. Tapi si Firdaus ini tidak benar, dia berbohong, dia berdusta. Kenapa dia harus berdusta untuk memuliakan agamanya? Karena ada dalilnya. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Itu seperti itu saudari-saudara. Sorry, aku mau ngundang si Firdaus Lingga dulu ya. Nah, kenapa mereka itu seperti itu? Memang karena Yesus sudah berkata kepada mereka di Matius pasal ke-7 nomor 21, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari akhir banyak orang yang memanggil dan menyuruh kepadaku. Lalu apa kata Yesus? Enyahlah kalian sebenarnya pembuat kejahatan. Termasuk kau Firdaus Lingga, tanpa kau memfitnah dan menghujat agama Islam, kau tak mampu memuliakan agamamu. Karena apa? Memang tidak ada kemuliaan di agamamu. Coba, ada nggak kemuliaan di agamamu? Kalau ada, mari tunjukin. Kitabnya mulia nggak? Tidak, karangan orang. Tuhannya mulia nggak? Enggak, terkutuk. Ajarannya mulia nggak? Enggak, berpihak kepada orang jahat.
Islam itu Allah adalah Tuhan yang mulia, tak ternistakan, bahkan tidak pernah ada satupun nama makhluk bernama Allah. Jangankan Allahnya, namanya aja tuh mulia, tidak ternistakan. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menemukan nama makhluk lain itu bernama Allah, sehingga nama Allah itu tidak terhinakan. Gitu ya. Quran karangan Bukhari. Ayo sini, teman-teman ini lucu nih. Quran karangan Bukhari, Abu dan C, ayo. Nih kan aku bilang berkali-kali nih, rata-rata teman-teman kita Kristen itu kalau bicara itu kalau nggak fitnah, kalau nggak bohong. Kenapa? Nggak bisa nih. Nih ayo kita tuntut Bu dan C bilang nih, Abu dan C silakan tunjukin bukti kalau Al-Quran itu dikarang sama Bukhari. Quran apa namanya yang dikarang Bukhari? Kaulah tunjukin kalau tidak terbukti karangan Bukhari. Wah, ya kan? ini laki-laki bertulang lunak ya. Kau kan Islam. Aku Kak, kan bilang gini, Kak. Quran karangan Bukhari. Kau tunjukkan kalau itu bukan. Oke, Ya kan? kakak, pertanyaan saya, kakak pernah masuk di dunia hukum nggak? Pernah belajar hukum nggak? Yang menuduh lah, yang membuktikan, kak, Gak bukan yang usah dituduh. kau bilang Masa dunia kakak? hukum, kau pun bukan dunia hukum. Gak usah kau ngomong-ngomong Saya memang hukum. bukan orang dunia hukum, tapi saya belajar, kak. Ya makanya Orang yang kau jangan menuduh. bicara hukum. Berarti kakak berbohong, pendusta, Kau yang karena nggak ada berbohong. bukti. Loh, yang mengatakan Kau yang Al-Quran karangan berbohong, Bukhari kau siapa? bilang Oten antikristus. Betul kakak antikristus, saya bisa Tidak membuktikannya. berbohong. Kau yang bohong ngarang. Oke, bisa nggak kita buktikan kalau kakak antikristus? Boleh. Saya Kakak tidak nggak bisa antikristus. Nih, iya gini loh. Kakak menuduh Al-Quran itu karangan Bukhari, tapi kakak tidak bisa membuktikan, malah menyuruh saya untuk membuktikan. Buktikan Dengar omongan dulu. saya kalau itu bukan Iya, tidak karangan Bukhari. Makanya saya buktikan. Walaupun sebenarnya dalam azas hukum. Buktikan sekarang, jangan banyak Ya, sabar omong. dong. Buktikan. Sabar dulu dong. Loh, saya harus banyak Jangan omong banyak dong. Saya omong pembicara. kau. Loh, memang saya harus banyak omong, kan saya pembicara, gimana sih? Masa saya banyak omong, pargoy di sini? buktikan. Iya, diam dulu. Kenapa saya mau membuktikan kakak panik? Dengar baik-baik teman-teman ya. Dalam azas Kau hukum buktikan, gak usah kau banyak Kenapa cincong. panik? Ya kenapa panik? Kalau kakak mau mendengarkan saya buktikan, kenapa Quran panik? itu Santai dong. karangan Bukhari, ya kan? Menurut Emang kakak Quran dan itu dari wahyu? Kagak. Quran Udah? itu bukan wahyu. Sudah Apa wahyu? Emang kalau Sudah. SBT-mu ada tercatat di Quran? ada. Yang mana? Kalau Udah SBT-mu belum? tercatat di Quran. Nggak, kakak panik gini tuh kenapa gitu loh? Kenapa aku bisa nggak panik? Ini ada apa? Kau yang panik kalau karena nggak aku panik bilang dan- Quranmu itu karangan Bukhari. Enggak. Kakak kan Kristen, wajar kakak menuduh karena kakak itu harus berdusta Ya untuk kau memuliakan Islam, agama wajar kakak. kau menuduh Oten antikristus. Saya bisa kan? membuktikan. Kau kan Islam. Boleh saya buktikan Kau kan kalau kakak Islam. antikristus? Boleh saya buktikan kakak antikristus? Buktikan di mana orang Iya, Kristen oke. antikristus. Oke, saya tanya, Yesus berkata, Shema Israel Adonai Elohenu Echad. Berapa Tuhan menurut Yesus, Kak? Tuhan itu satu. Oke, siapa satu-satunya Tuhan yang kakak sembah yang diperkenalkan Tuhan sama Yesus? Tuhan Yesus. Sejak kapan ya? Tuh kan antikristus kan teman-teman, anti banget sama pernyataan Yesus. Yesus bilang Shema Israel Adonai Elohenu Echad. Tiba-tiba dia bilang, siapa Kak Tuhannya, Kak? Yesus katanya. Kak, kata Yesus gini, Kak, kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, Iya. bukan Dia, Tidak Kak. Allah, tidak ada Artinya, Allah. Jangan ngarang loh, kau. tertulisnya Tidak ada Allah. Loh, kok ngarang? Oke, kita tunjukin ya. Loh, Oke, kita nggak tunjukin ada Allah datanya. di Alkitab. Nggak Iya. ada. Kau Ada, jangan tunjukin ngarang-ngarang. datanya. Tidak ada Allah di Alkitab. Ada. Kak, kalau saya nunjukin Tidak ada, ada kakak jangan tulisan panik. Allah di Alkitab. Ada. Tidak Kakak coba ada, buka kau jangan Bible-nya ada. ngarang. Kalau saya bisa tunjukin gimana? Tidak ada tulisan Allah di Alkitab. Iya, kalau kakak saya bisa tunjukin, kakak kenapa panik? Kau tunjukkan, Kalau kau saya- yang panik. Iya. Quran Kalau- itu loh, tulisan kalau Bukhari. panik itu ciri-ciri, Kak. Karangan Ciri-ciri panik itu manusia. adalah Kau buktikan ciri-ciri panik. Quranmu dulu, Quranmu. Kak, ciri-ciri panik itu adalah salah satunya tidak mengizinkan orang lain bicara. Itu panik. Tunjukkan Quranmu itu Kedua, karangan ciri-ciri Bukhari. panik kedua adalah mengulang-ulang ucapan dari tadi yang kakak ulang sudah hampir Ya, kau 4 kan nggak kali. bisa membuktikan. Karena kakak tidak memberi saya kesempatan untuk membuktikan. Oke, kau ini. Oke. Kak, Al-Quran Birmingham itu manuskripnya secara autokabron di Birmingham itu terbukti di abad pertama. Bukhari itu lahirnya di abad ketiga kalau nggak salah, di abad kedua ketiga. Itu bukti kalau Al-Quran bukan karangan Bukhari. Ya, kakak silakan Tunjukkan situs semua Quran kau tulisan Oke. Bukhari. bukan tulisan Bukhari, Kak. Karangan Yang menuduh tulisan Bukhari. Bukhari. Nah, Kan kakak yang menuduh, kok saya nunjukin kalau itu tulisan Bukhari? Gimana sih ceritanya? ya memang si Bukhari kan yang ngarang-ngarang Quranmu. Yang menuduh Imam Bukhari menulis Quran kan kakak.
Kakak kan tidak bisa buktikan. Lalu kakak paksa saya buktikan bahwa Al-Quran ditulis Bukhari. Kakak sehat nggak Iya. sih? Kakak makan apa tadi? Kak, saya tanya nih kak. Kakak panik begini tuh alasannya apa? Aku Kalau tidak kakak panik. agamanya. Nah, kalau kakak tidak panik, coba kakak tenang, diskusinya baik-baik. Tidak. Nih, Jadi kau jangan memframing aja, memframing kitab-kitab orang. Kau yaudah kakak mendingan ngomong kau aja dulu ya. ceramah di live ini, cerita Kok tentang panik? Quranmu, ngajarin orang, Wah, ya kan? kelihatan paniknya nih. Ngajarin Ternyata umat saya nggak Islam diizinin bahas tentang Kristen karena kakak ini sholat, panik. ya. Hmm. Yang kau teriak-teriak di masjid itu karangan siapa? Kayak gitu. Kita kok diteriak Allahu Akbar, hayalan saja. Itu karangan siapa? Nah, Ada jadi nggak teman-teman tertulis di nampak ya. Quran? Nah, gitu. Saking paniknya kakak ini menghina Itu agama Islam dengan mengganti siapa diksi yang hayya alal menghina? shalah. Kalau kau bilang Kakak dengar Oten dulu. antikristus, kok nggak? Kak, gini kak, sebenarnya saya tidak butuh kakak itu menjelaskan apa-apa. Jujur saya kasihan sama kakak. Kakak itu fotonya jelas, akunnya jelas. Kami bisa mencari kakak, tapi ya udah nggak apa-apa. Saya hanya membuktikan kepada seluruh umat Islam di Indonesia betapa orang Kristen itu sebaik-baiknya mereka adalah seburuk-buruk orang Islam. Nih kakak ini, dia berani terang-terangan memperlihatkan wajahnya, menghina Islam dengan mengganti diksi kalimat hayya 'alal shalah, dia ganti dengan kata-kata apa? Hayalan saja. Kalian pasti sakit hati kan? Nggak apa-apa. Kalian nggak perlu sakit hati karena memang mereka Kristen. Gini, sabarlah teman-temanku. Justru dengan karakter kakak ini kita bisa membuktikan bahwa mereka penyembah iblis. Karena nggak mungkin Tuhan dalam dirinya ngajarin mereka memplesetkan ajaran orang lain. Bayangkan ya teman-teman, kalau memang kakak ini punya roh Tuhan dalam dirinya, mustahil dia bisa menghina Islam. Sebagaimana kita tidak pernah menghina Yesus dan bahkan mengatakan Yesus itu mulia. Kau jangan Tapi kakak komut ini, aku. Kau jangan komut. Kau jangan ya kakak komut nggak aku. bisa gantian, bisa nggak gantian? Kakak sama kayak Kau penjajah Belanda loh Oten kak. antikristus, kau bilang menghina enggak? Hah? Enggak, karena itu fakta. Fakta di mana? Emang kau lihat saya bilang. orang Kristen itu antikristus? Dalam kitab Yohanes dikatakan barang siapa yang tidak menerima dia datang sebagai manusia maka itu antikristus. Saya tunjukin ayatnya ya. Orang gitu. Mana gua berantem sama orang nggak kenal? Jadi kau jangan Sebentar teman-teman menghina-hina ya. orang. Saya mau yang menghina itu kakak. Kakak mengganti kalimat hayal salah dengan hayalan saja kak. Bukan saya ya. Saya nggak pernah kurang ajar begitu ya. Kau itu Saya duduk tidak pernah orang mengganti. antikristus Bentar itu. dulu, lihat nih antikristus, kita lihat Kak. nih. Kakak kenapa sih kok panik? Nih, kita tunjukkan antikristus ya. Jangan kau bilang orang Kristen antikristus, menghina kau. Iya, Kau saya akan tuduh orang tunjukkan Kristen datanya. itu antikristus. Nih, saya tunjukin. Tiap-tiap Ya mari hari kita kau buktikan. Nih, kakak baca nih. Kak, nggak usah panik kak, santai aja. Kalau kakak benar nggak usah panik nih. Coba kakak baca ayat ini. Sebab yang banyak baca. penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia adalah si penyesat dan antikristus. Itu kok si penyesat. Itu kok si itu orangnya. Yang penyesat Kau itu si mengaku Yesus penyesat. sebagai manusia bukan? Kau kan Saya mengaku Yesus antikristus. sebagai manusia. Saya mengaku Yesus manusia. Kakak mengaku Yesus manusia nggak? Di dunia dia manusia. Kan datang ke dunia sebagai manusia, tapi dia Tuhan Berarti di sendiri. dunia itu Yang antikristus itu kamu, Kak, baca. karena kamu nggak percaya Baca baik-baik. Kristus. Kan Kakak itu baca nyata. baik-baik. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia Kau yang tidak dia, mengaku. kaulah itu penyesat itu. Coba kakak bisa bahasa Indonesia nggak? Kau si penyesat. Yang Yang sesat antikristus itu ya yang kau. mengaku Yesus sebagai Di Kak, luar yang sesat Kristen, itu. di luar Kristen Kakak baca ini adalah dong. antikristus. Kak, ini ayatnya, Kaulah Kak. itu si Kakak baca penyesat. ayatnya. Baca ayatnya kak. Ya ampun, kitabnya sendiri ditolak teman-teman. Lah, Gimana dia nggak antikristus? Antikristus itu di Alkitab itu kau, karena kau Kakak antikristus. baca. Ya kakak baca dulu ayatnya, coba Kau baca. udah baca kan, udah aku dengar, aku tahu. Ya udah, Yang saya antikristus ulangi. itu kau. Sebab Karena kau Ya, tidak kok percaya panik sih, Kak? Kristen. Kok Kakak nggak kemalu? izinin aku baca Bible. Aku nggak diizinin baca Bible nih. Jijik sama Gak Bible. usah. Yang antikristus Ya udah. di Alkitab itu kamu. Karena kamu kok nggak dipotong percaya lagi? Kristen.
Oh, Karena dipotong kamu lagi nggak saya percaya bilang. Kristus. Waduh, Nah, diganggu kalau kamu lagi. percaya Kristus, kamu nggak anti Kristus. Buktinya Nah, kamu kan ini menyesatkan. panik. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia adalah penyesat dan antikristus. Pertanyaannya, Ya, Yesus itu manusia bukan, kau. Kak? Saya percaya dia manusia, Kak. Kakak percaya nggak dia manusia? Yesus di dunia manusia, yang anti Kristus Terus? kau. Yang Dia manusia, berarti antikristus bukan Tuhan. kau. Dia bukan Tuhan ya? Yesus di dunia sebagai manusia, kalau dia datang sebagai Tuhan, karena kau manusia berdosa, kau pasti mati karena Tuhan itu kudus. Itu, paham kau? Yang saya Di tanya sini. itu kakak memahami Yesus manusia atau Tuhan? Silakan dijawab, Kak. Yesus di dunia sebagai manusia, dia adalah Tuhan itu sendiri. Ya, paham kau? Ini gimana nih, Yesus datang teman-teman? ke dunia untuk Teman-teman. ngajarin kau. Jadi yang Di situ- antikristus ya kau, karena kau tidak percaya Kristus. Paham kau? Di situ nggak ada kayak antikristus? gini, Kak. Kak, jangan tambah-tambahi firmannya lah, Kak. Di situ tertulisnya Saya barang tidak siapa yang menambahi, tidak saya mengaku. menjelaskan firman Tuhan saya. Kan Kenapa? saya lebih tahu dari Kenapa kamu. saya belum? Oh, kakak lebih tahu dari saya. Lebih tahu Iya. lah firman Alkitab daripada kamu. Kamu kan Oke, kalau gitu saya antikristus. belajar sama. Ya udah, saya belajar sama kakak ya. Kalau kakak lebih tahu, saya belajar Intinya sama kau kakak aja ya, boleh? antikristus sudah. Iya, nggak apa-apa. Dikatakan antikristus sama Memang antikristus nggak apa-apa. antikristus Kakak, tahu. iya, nggak Kok kau apa-apa. bukan Kak, antikristus, kau tidak menyesatkan orang karena kau antikristus. Kau kan nggak percaya Kristus kan? kenapa saya harus menyesatkan kakak yang udah sesat, Kak? Kau Oke, kita penyesat bahas. di luar dari Kristen Iya, udah. adalah sesat. Iya, baik. Yesus juga Kan? sesat karena Yesus bukan Kristen Di kan? luar Yesus kan dari bukan Kristen. Israel tidak ada nabi. Itu adalah nabi Oh, sesat. tidak ada kata nabi Alkitab. dari Israel. Oh, tidak ada nabi dari Israel. Wah, Di berarti luar kita para rasul itu Israel oke. tidak ada nabi. Ya kan, nabi itu hanya dari Israel. Oke, kakak yakin ya tidak ada nabi dari Israel Di ya? luar Wah, penipu, dari iya Kak. tidak ada nabi. Siapa mau kau karang-karang lagi? Ada, Kak. Ada, saya tunjukin dalilnya ya. Ya. Saya pikir kakak tuh nggak. Saya pikir kakak benar-benar tahu loh kitabnya. Ternyata kakak nggak tahu Di kitabnya luar sendiri ya. dari Ternyata Israel tidak ada lagi nabi lain. sabar, Itu. saya kasih datanya. Hanya dari ada. Israel nabi. Ada nih, Kak. Kalau saya bisa Jadi tunjukin kakak, judulnya kakak jangan itu malu. seharusnya judulnya kau bilang Umis Antikristus, bukan Ya, nggak Oten. apa-apa, kami- Karena kan nggak kau yang apa-apa. Antikristus. Teman-teman, kita lihat bagaimana di kisah para rasul ternyata nabi-nabi itu ada ya. Mari kita lihat di dalam kisah para rasul pasal kedua nomor 30 ya. Pasal ke-13 nomor 1 ya. Nih, kita 13 nomor 1. Nih. Teman-teman, inilah tipuan dari kakak Abu Dance. Kenapa? Karena dia tidak bisa memuliakan agamanya kalau nggak nipu. Kitabnya ditipuin nih. Kau Ya, yang lihat penipu. Maka kalian lihat nih, Kak. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger dan Lukius orang Kirene, Kak. Itu orang Kirene kok jadi nabi, Kak? Kan bukan orang Arab. Kenapa kan? orang Kirene kok? Kan bukan orang Arab. Iya kan kakak bilang nggak ada ya? Kakak Di bilang luar semuanya dari orang Kristen. Israel. Di luar orang Hanya di di luar Israel. Israel tidak ada nabi. Mana yang benar nih, Kak? Katanya dari Israel semua nabi. Itu ada nabi dari Iya, Kirene, dari Kak. Israel. Kirene itu dari Israel, Kak. Waduh, Kirene dari Di luar Israel. di luar Kak, dari orang Israel tidak ada nabi. Berarti orang mau dari Kirene dari mana? Ya kan? Berarti nabi palsu. Selamat pagi menjelang Berarti itu siang. nabi palsu. Halo, Paham Pak lu. Ricci. Halo Rifa. Oh, bentar Pak Ricci, saya lagi Umis treatment lagi. Antikristus. Siap, Judulnya lanjut, itu lanjut. Umis Antikristus. Pak Rinci, Jangan bentar kau ya, bikin saya lagi Oten nih. Antikristus. Pak Ricci sebentar ya, saya lagi ngobatin Ibu Abu Dance ya. Iya, iya, iya. Pak Ricci dengar nggak? Bu Abu Udah, Dance kau bilang tidak ada. judulnya aja bikin Umis Antikristus. Sabar ya, Bunda. Judul Bunda, kau itu Bunda, menyesatkan kau, menghina kau. Bunda, kalau Bunda ngerasa saya menghina, laporkan ke kantor polisi. Teman-teman yang merasa tadi Bunda ini kau ada. udah dilaporkan, kau udah berapa kali kau dilaporkan? Teman-teman, kalau kalian mau ngelaporin kakak ini bisa kok. Kalian bisa cari dia di IP dia dan kalian bisa lihat bukti-bukti konkret penistaan dia di Mesia Exonirifa karena dia mengganti hayalan saja ya. Dia mengatakan hayalan saja. Dia mengganti kalimat hayalal sholah dengan hayalan saja. Itu dalam undang-undang yang terbaru bulan Januari rilis tahun 2026 kemarin itu masuk penistaan agama dan kalian lanjut Rifa, lanjut aja. Bentar Pak Ricci nggak, saya mau ngomongin Mbak dulu.
teman-teman muslim silakan laporkan Bunda Budance. Kalau saya ngelaporin, saya nanti banyak kerjaan, saya harus belajar dulu dan mengedukasi ya. Saya nggak ada waktu buat ngelaporin. Silakan kalian laporin kalau kalian punya kuasa. Video lengkapnya ada di YouTube saya. Saya tadi tidak pernah menghina, tiba-tiba ibu ini naik lalu mengganti kalimat hayyalal shalah dengan hayalan saja. Dan itu nak delik teman-teman, delik umum. Silakan kalian lihat undang-undang penistaan. Rifa, bilang hayalan banyak saja. juga Nanti dibuktikan. Muslim yang meledek Kristen, Rifa. Pak Jadi Ricci, jangan Pak Ricci, saya lagi menghimbau orang Islam. Kenapa Pak Ricci yang panik sih? Diam kau, panik? diam kau. Jangan kau mute aku. Saya lagi loh, saya lagi menghimbau orang Islam kok kalian yang panik sih? Kalian kenapa sih kalau kalian benar kenapa takut coba? Jangan kau Kalau mute kalian aku. memang kayak saya Jangan dong, saya nggak takut dilaporkan. Jadi Jangan mute lah, kan jangan mute. saya lebih berkuasa daripada Yesus di sini. Kenapa sih kok? saya mau Jangan bertanya kamu- sama kamu, Rifa. Saya mau Ricci, bertanya. diam dulu Ricci. Aku lagi nggak ngurus kamu Ricci, bentar ya. Kenapa sih orang Kristen kok banyak panik? Jangan kau mute aku. Abu Dance, saya mute. Kalau Abu Dance nggak bersalah, tenang aja dilaporin. Nanti ketemu di pengadilan aja. Buktikan kalau kamu tahu betul membuktikan ada tertulis hayalan saja di dalam literasi Islam. Kan kamu yang bilang tadi bahwa ada kata-kata pas azan itu bacaannya hayalan saja. Itu silakan kamu pertanggungjawabkan nanti. Teman-teman, kalau kalian nggak ngelaporin, kalian itu gantilah badan kalian dengan kain kafan. Kalian itu, kalau kalian tidak melaporkan wanita penghujat ini, kalian sama saja menyuburkan penghujat di Indonesia. Laporkan teman-teman. Mereka aja nggak bisa membuktikan saya memfitnah aja ngelaporin saya. Masa kalian bisa membuktikan mereka memfitnah, kalian nggak melaporin? Barang buktinya ada di akun YouTube Mesia X Unirifa. Di akun YouTube Mesia X Unirifa kalian download akun itu, rilis hari ini. Di situ bukti. Jangan ambil potongan video. Dengar ya. Kalau mau bawa pembuktian ke dunia aduh, kenapa sih? Teman-teman dengar ya, kalau kalian mau melaporkan penistaan agama di ruang sosial media, itu jangan potongan video, jangan, karena nggak diterima secara hukum. Potongan video yang sudah diedit nggak diterima. Nah, kalian bisa Rifa, mengambil saya mau videonya bertanya. Udahlah, dia sudah turun. Ricci ini apa sih? Kenapa sih orang Kristen ini sok ngatur banget di room saya ya? Heran loh. Anda kan tamu kan? Kalau jadi tamu tahu diri. Minimal kalau seandainya nggak disuruh bicara, jangan bicara dulu. Nah teman-teman, penistaan yang sangat terang-terangan yang dilakukan sama si perempuan tadi adalah dia mengganti kalimat hayyalal sholat, ajakan untuk sholat, dengan hayalan saja. Itu nggak bisa ditolak, dihukum teman-teman. Nah, apalagi kalau itu dilakukan ketika saya sudah beri peringatan berkali-kali untuk tidak menghujat. Di awal saya sudah bilang, jangan menghujat. Di sini kita edukasi. Saya tidak memancing dia. Saya bertanya, apakah oten antikristus? Dia kepancing, dia ngamuk, dia marah, lalu menyerang Islam, membabi buta tanpa data. Maka orang ini bisa dilaporkan ke kantor polisi. Mereka yang nggak bisa membuktikan saya menghina aja udah ngelaporin saya. Kenapa kalian nggak mau ngelaporin mereka yang terbukti menghina? Itulah kenapa kalian seperti buih di lautan, wahan, kena penyakit wahan, takut akan mati, takut kehilangan apa-apa. Kalian ribet ya datang ke kantor polisi, ke polsek, ke polres terdekat. Ingat, penistaan yang dilakukan di ruang publik bisa dilaporkan di mana saja. Ricci, saya lagi ngajarin saudara saya, kamu kok ganggu sih? Saya lagi menghimbau saudara saya loh. Ya, nanti saya mau diskusi. Nah itu teman-teman ya. Kita masuk ke diskusi, baru kita lanjut diskusi ya. Oke, supaya tidak terjadi penistaan, teman-teman, saya menghimbau. Kalau Islam jangan naik dulu, Islam jangan membalas fitnahan mereka, cukup kita buktikan saja kalau mereka mau memfitnah. Dan yang kedua, kalau kalian Kristen, kami tidak bertanggung jawab terkait fitnahan yang kalian lakukan di komal kami, karena room ini adalah room pribadi yang saya sudah kasih batasan yang sudah saya soundingkan berulang-ulang di room ini adalah, yang pertama, kalau kalian awam tidak mengerti apa-apa, jangan sebutkan sesuatu yang tidak ada tertulis dan dalilnya tidak ada, itu fitnah nanti. Yang kedua, saya tidak bertanggung jawab kalau kalian dilaporkan sama orang-orang yang punya kemampuan melaporkan kalian. Maka saran saya adalah, kalau kalian awam, ajukan saja pertanyaan. Misalkannya kalau kalian berilmu, kalian boleh sampaikan apapun asal punya data. Kayak saya mengatakan oten antikristus itu berdasarkan ayat di kitab mereka. Dalam ayat mereka saya bacakan, Pak, kelamaan. Saya udah mau ke pabrik, mau lihat orang kerja. kan saya Ricci, kamu mau ke pabrik, kamu mau jungkir balik, mau makan siang, itu kan bukan urusan saya. Saya kan bukan orang yang mengikuti aturan Kristen. Saya di sini orang yang kalian naik ke sini, saya menjawab. Jadi mau kamu lagi dikejar anjing kayak dikejar hantu, itu nggak ada urusannya sama saya, itu urusan kamu kan. Dulu 10 Ya menit. saya izinkan, tapi bentar dulu.
Kamu kan minta tolong ke saya nih, diizinkan bicara nih. Saya belum ngasih izin. Izinnya setelah saya nanti memberikan arahan dulu. Teman-teman perhatikan ya, saya memberikan tema Oten Antikristus karena memang terbukti mereka mengingkari ayat mereka. Di dalam 1 Yohanes tadi dikatakan, barang siapa penyesat dan antikristus telah muncul. Barang siapa yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, dialah antikristus. Pertanyaan saya, wahai kalian seluruh umat Islam, menurut kalian Yesus itu A. manusia, B. Tuhan, C. siluman? Silahkan dijawab typingannya. Kalau kalian menjawab bukan manusia, kalian antikristus. Nah, sekarang kita tanya nih, Richie, menurut kamu Yesus itu apa? Silahkan kamu jawab. Oke, terima kasih Rifa. Saya menjawab. Merujuk Yohanes 1, Yesus itu adalah firman Allah. Firman Allah. Jadi karena ditulis. Jangan bawa Yohanes ketika mengatakan kamu bilang merujuk kita. Yohanes 1. Yohanes pasal 1. Ini bedain 1 Yohanes dengan Yohanes pasal 1 aja nggak bisa. Mau menjelaskan pula. Iya, jadi Yesus itu adalah firman Allah, Rifa. Jadi kami mempercayai bahwa Yesus itu adalah Allah. Seperti kalau saya compare ke Muslim, Allah tiap kali melakukan Minta kamu mengcompare. Bentar dulu, Richie. Di sini kamu udah lah nggak bisa buka Iya, saya masih kamera, mau menjelaskan, Rifa. Nggak, belum Oke. saya izinkan. Kamu tahu kan di sini syarat untuk menjelaskan itu syaratnya apa? Tahu syaratnya? Kalau kamu Udah pernah saya batasi, bilang belum? sepertinya kamu unggul. Ya, memang kalau kamu dibatasi. batasi. Saya turun aja lebih baik. Saya turun Ya aja. silakan, ngapain lah yang nyuruh Iya, kau naik iya, ke atas saya turun siapa? aja. Iya, saya turun aja. Yang nyuruh kau naik ke atas siapa? Ada aku undang kau? Kan nggak ada aku undang. Kau yang minta naik kok. Kok nggak tahu diri sih Richie? Richie di sini kalau mau menjelaskan buka kamera. Kalian tuh pada nggak tahu diri semua ya rata-rata Oten ini ya. Nih kalian tunjukin ya. Nih. Ini aku tunjukin ya. Nih, perhatikan baik-baik nih, ya. Nih perhatikan baik-baik nih buat kalian nih oten-oten yang suka ngibulin kami, ya. Nih, perhatikan baik-baik nih, ya. Saya turunkan dulu. Ntar ya. Kalian rata-rata tuh kalian pikir kalian bisa ngibulin kami umat Islam? Nggak bisa. Kami ini umat Islam, umat anti kibul, ya. Umat anti kibul kami ini. Nih ya. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik Bunda Gembala bicara ya. Pertama, teman-teman tap-tap posting ulangnya baru 72 dong. Sedikit banget yang posting ulang. Bantu dong posting ulang. Dengar baik-baik nih yang bilang kalian antikristus tuh kitab kalian nih. Kau kalau misal nggak ngerti kitabmu jangan jelasin, nanti blunder. Saya nggak mau mempermalukan kalian. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Saya tanya sekali lagi, menurut kalian Yesus itu A. manusia, B. Tuhan, C. siluman? Jawab. Jawab aja itu. Kalau kalian percaya dia manusia, ya sudah, kalian bukan antikristus. Artinya kalian termasuk orang yang tidak menuhankan dia. Kalau kalian bilang dia Tuhan, kalian antikristus. Karena di situ yang mengatakan bahwa Yesus datang bukan sebagai manusia, dia adalah antikristus. Kalian mau melintir apa? Pakai Yohanes 1 ayat 1. Surat pembukaan Yohanes. Kalian berani diuji di situ konsistensi kalian mengakui bahwa Yesus adalah firman yang menjelma jadi orang. Bisa nggak? Jangan nanti diuji kalian mencret. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.